Salah satu ketakutan terbesar konsumen ini adalah harga jual kembali yang anjlok begitu ya Pak ya. Nah, apakah Polytron berencana untuk meluncurkan program buyback warranty atau sertifikasi motor bekas untuk menjaga nilai aset konsumen? Mhm. Sebetulnya kalau kita ngomong pasar second ya gitu ya, Ya, menurut saya sih masih agak terlalu pagi ya, karena pasarnya sendiri kan belum terbentuk. oke. Ya. Tapi kami meyakini bahwa dengan sistem sewa baterai ini, risiko konsumen sudah turun jauh sekali, karena Mhm. konsumen cuma mengeluarkan biaya untuk pembelian motornya aja. Ya. Ya, sedangkan baterainya semua risikonya ada di tempat Polytron. Mhm, mhm. Saat ini kita belum ada rencana untuk menggiatkan pasar second ya. Ya. Tapi kalau saya lihat dari postingan di sosial media, Mhm. harga misalkan harga baru kita itu ya, kayak Fox R itu tahun lalu di 13,5 gitu, Mhm. saat ini mungkin dijual level kira-kira 11 jutaan. Oke. Jadi masih menurut saya harga second-nya masih cukup ini sih, Tinggi ya Pak ya, tinggi, gap-nya betul. tidak terlalu jauh Tidak terlalu begitu ya? jauh, betul. Oke baik. Nah kemudian juga untuk TKDN ya Pak, kalau Mm-mm. dari Polytron sendiri produk Anda begitu ya, seberapa besar sebetulnya persentase TKDN saat ini dan apakah di target 2026 ini mencakup kemandirian penuh dalam produksi sel baterai di Indonesia atau seperti apa Pak? Iya, kalau baterai dari awal kita udah produksi sendiri ya. Mhm, Jadi kita beli sel dari luar, kita rakit di Indonesia. mhm, Kalau masalah TKDN, sebetulnya dari 2 tahun lalu kita udah memenuhi minimumnya di 40%. mhm. Nah, dengan peluncuran Fox 350 yang baru di bulan November tahun lalu, itu kita punya TKDN bisa mencapai kira-kira 60%. Oke. Ya, jadi semakin banyak komponen yang kita produksi sendiri dan ke depannya kita harapkan kita juga bisa lebih meningkatkan kandungan lokalnya. Oke, tapi artinya tidak ada masalah ya Pak ya dengan TKDN tersebut ya Pak ya? Saya kira nggak ada karena Mhm. sebagai perusahaan lokal di Indonesia, kami berkomitmen untuk selalu melakukan investasi, baik itu dari sisi produk Mhm. maupun dari sisi produksi, gitu. Oke, baik. Pak Tokno, konsumen Indonesia ini dikenal begitu ya, sangat price Mhm. sensitif begitu. Nah, menurut Anda, Pak Tokno, di titik mana harga berapa kiranya Mhm. range-nya begitu ya untuk motor listrik sendiri benar-benar bisa menjadi pilihan yang rasional, bukan sekedar idealis, Pak Tekno? Oke, sebetulnya saya nggak terlalu setuju kalau dibilang bahwa Indonesia itu selalu cari yang paling murah, gitu ya. Mhm. Karena saya percaya sebagian besar konsumen di kita itu cukup cerdas, Oke. ya. Makanya kita selalu dari waktu ke waktu menggali insight dari konsumen di Indonesia. Mhm. Eh, Makanya dari awal tadi untuk Polytron kita yakin dengan sistem sewa baterai ini itu Mhm. sudah menjawab semua eh, ketakutan atau yang menjadi barrier untuk konsumen berpindah Mhm. ke motor listrik gitu. Mhm. Ya, sehingga kami cukup yakin bahwa dengan kalau semuanya udah terpenuhi, mereka rasanya nggak akan cari yang paling murah lagi gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Pak Tekno, isu yang juga menjadi hangat Mhm. untuk diperbincangkan begitu ya akhir-akhir ini adalah terkait soal daya beli masyarakat, Mhm. begitu Pak Tekno. Nah, bagaimana untuk strategi pembiayaannya, Mhm. kemudian juga leasing atau cicilan atau mungkin model subscription-nya untuk memperluas penetrasi pasar di tengah daya beli yang saat ini cukup fluktuatif, Pak? Mhm. Oke, kembali ya dari bisnis model yang kita tawarkan, Mhm. konsumen itu kan cuma beli motornya, itu udah eh, untung mungkin 50% gitu kan dari sisi biaya awal yang harus dikeluarkan. Mhm. Terus kalau itu masih dianggap berat, kami banyak melakukan kerjasama dengan beberapa financing ya seperti BCA Finance, terus Adira Mhm. dan beberapa yang baru-baru masuk itu seperti kayak Shopee Pay ya. Jadi Mhm. pilihan financingnya cukup banyak hari ini karena mereka juga udah melihat bahwa semakin banyak orang yang tertarik untuk pindah ke motor listrik ini. Mhm. Jadi kalau kita ngomong barrier-nya dari sisi financingnya, menurut saya udah bukan menjadi masalah lagi.
Oke, nah tapi kalau barrier yang Anda lihat itu dari sisi mana sih, Pak? Kalau financing tadi bukan menjadi barrier-nya? Oke, barrier kalau menurut Polytron yang menjadi masalah ini adalah masalah pengetahuan dari konsumen kita, ya. Jadi seperti saya tadi bilang bahwa kita harus mengedukasi konsumen kita untuk bisa memilih produk yang cocok dengan kebutuhan mereka, bukan karena masalah harganya, bukan karena masalah promonya, ya, tapi lebih bahwa memang produk yang dipakai itu cocok untuk di Indonesia. Karena kan nggak semua barang yang kita bawa dari luar bisa dipakai juga di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, langkah-langkah edukasi yang telah dilakukan sejauh ini seperti apa, Pak? Oke, langkah yang kita lakukan, kita banyak melakukan roadshow juga, ya. Kita ada di tempat-tempat perbelanjaan, terus kita juga banyak berkomunikasi dengan banyak komunitas, ya. Iya. Komunitas-komunitas kita ajak supaya mereka juga bisa menyampaikan ke sekitar mereka keuntungan-keuntungan untuk pemakaian motor listrik Polytron, ya, dan juga yang sebetulnya spesifikasi seperti apa yang cocok untuk di Indonesia gitu. Kami juga banyak melakukan ini sih, melalui influencer ya di Oke. sosial media itu juga banyak kita berkolaborasi. Kita juga undang mereka mengunjungi pabrik kita di Sayung untuk melihat proses perakitan baik itu dari si baterai maupun perakitan motornya sendiri. Oke, baik. Jika melihat 3 hingga 5 tahun ke depan, Pak Tekno, apakah peta persaingan akan mengerucut ke segelintir pemain besar? Apakah Polytron menargetkan posisi sebagai market leader atau strong niche player? Kami berharap bisa menjadi salah satu pemain utama di segmen sepeda motor listrik ini. Oke, Gitu. optimis ya, Pak ya? Optimis. Oke, kalau target di 2026 seperti apa, Pak? Target kita cukup optimis ya. Saya pikir dengan adanya kejelasan dari pemerintah mengenai tidak ada subsidi, harusnya pasar bisa tumbuh lebih cepat ya. Harapan kita mungkin bisa tahun ini bisa nyampe mungkin 80.000 unit.